Pernahkah Anda merasakan getaran jiwa saat mendengar alunan musik yang indah? Sebuah pertanyaan menarik muncul dari kisah kejatuhan dan kesombongan yang tertulis dalam Alkitab. Apakah Lucifer, sang malaikat yang jatuh, dulunya adalah pemimpin penyembahan di surga? Alkitab memang tidak memberikan jawaban pasti tentang hal ini. Namun ada beberapa petunjuk yang memunculkan kemungkinan tersebut. Dalam kitab Yehezkiel, kita menemukan nubuat tentang makhluk yang berada di taman Allah. Ia digambarkan diselimuti keindahan batu-batu mulia dengan kata-kata yang mirip rebana dan seruling. Deskripsi ini mengingatkan kita pada alat musik yang sering digunakan dalam penyembahan. Kisah tentang bintang fajar yang jatuh dari langit juga menarik untuk direnungkan. Ia yang dulunya memuji Tuhan dengan segala keindahannya, kini ingin disembah. Perubahan drastis ini menunjukkan betapa berbahayanya kesombongan yang tidak terkendali. Keindahan tanpa kerendahan hati dapat memabukkan dan menghancurkan. Musik memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa mengangkat jiwa kita menuju penyembahan yang murni, namun juga bisa menenggelamkan kita dalam kesombongan. Mungkin inilah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah Lucifer. Bahkan makhluk terindah ciptaan Tuhan pun bisa jatuh jika tidak berhati-hati. Ketika kita menikmati keindahan musik, baik sebagai penikmat maupun pencipta, penting untuk selalu ingat akan sumbernya. Bukan talenta kita yang patut dipuji, melainkan sang pemberi talenta itu sendiri. Kerendahan hati adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam jerat kesombongan seperti Lucifer. Meskipun kita tidak memiliki kepastian mutlak tentang peran Lucifer sebelum kejatuhannya, renungan ini memberi kita perspektif baru. Ia mengingatkan kita akan tanggung jawab besar yang menyertai setiap karunia yang kita terima. Terutama dalam hal musik dan penyembahan, kita perlu berhati-hati agar tidak mengalami nasib serupa. Jadi saat kita kembali mendengar alunan musik yang menggetarkan jiwa, ingatlah kisah ini. Biarkan keindahannya mengangkat kita dalam penyembahan yang tulus, bukan menenggelamkan dalam kesombongan. Karena pada akhirnya, setiap nada dan lirik seharusnya menjadi sarana untuk memuliakan Sang Pencipta, bukan diri kita sendiri. Pertama, musik adalah pelayan, bukan tuan. Ia indah tapi bukan pusat, kuat tapi bukan juru selamat. Musik hanya jembatan, bukan tujuan. Kedua, penyembahan adalah ketaatan, bukan sekadar suasana. Nada bisa menyatu, namun hati tetap pecah. Suasana bisa hangat, tetapi hidup tak bertobat. Penyembahan sejati adalah menyerahkan diri kepada Allah. Ketiga, jaga hati pelayan musik. Saat pujian naik, sorak manusia datang. Godaan haus surut pun dekat. Latih kalimat ini, aku pelayan. Latih doa ini, biar namamu dikenal, bukan namaku. Latih gerak ini, memindahkan sorot kepada Sang Raja. Keempat, kenali bisikan lama yang selalu baru. Naiklah, ambillah hormat yang bukan milikmu. Suara itu terdengar sejak halaman lama dan masih bergema di balik layar modern. Jawabannya sama, turunlah ke tempat hamba, tunduklah kepada Allah. Ia meninggikan pada waktunya. Kelima, pusatkan kembali pujian. Nama Tuhan lebih dari semua musik, firman-Nya lebih dari semua panggung, kasih-Nya lebih dari semua lagu. Musik hanyalah tali, Tuhanlah pelabuhan. Keenam, bimbing anak-anak. Ajarkan keindahan sebagai anugerah, talenta sebagai titipan, panggung sebagai pelayanan, bukan pameran. Tanamkan doa sederhana sebelum bermain musik, bacakan mazmur sebelum tidur. Ketujuh, jaga rumah tetap teduh. Batasi tontonan yang memuliakan diri. Putar pujian sederhana. Biarkan syukur memenuhi udara rumah. Kedelapan, pakai komunitas sebagai pagar. Minta teman menegur saat nada hati melenceng. Minta pemimpin menilai ketika program merebut pusat. Ibadah adalah kerja bersama. Kesembilan, terapkan 3 kebiasaan kecil tiap pekan. Hafalkan 1 ayat, doakan 1 doa merendahkan hati. Lakukan 1 kasih yang tak terlihat orang. Kebiasaan kecil menjaga musik tetap pelayan. Ke-10, jangan memaksa ayat menanggung beban yang bukan miliknya. Alkitab memberi ruang kemungkinan, tapi tidak memberi kepastian. Hormat pada teks melatih takut akan Tuhan. Ke-11, lihat Injil di balik semua ini. Manusia ingin naik, Kristus turun. Manusia ingin disorot, Kristus memikul salib. Ia menanggung kesombongan kita, memulihkan arah pujian, dan memanggil kita dari panggung diri ke altar Allah. Di bawah salibnya musik menemukan rumah, di dalam kebangkitannya penyembahan menemukan nafasnya. Jika singkat, Alkitab tidak memaksa kita menyebut Lucifer malaikat penyembahan. Ada petunjuk tapi bukan kepastian. Tugas kita menjaga hati agar musik tetap pelayan bukan tuan. Arahkan semua pujian hanya kepada Allah.